Nah, kamu sudah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat. Seperti menampar pipi kananmu dengan membalas dengan berilah juga pipi kirimu. Nah, Pak Santoso bisa tampilkan gambarnya yang tamparan itu, Pak. Nah, siapa yang bisa berkomentar? Kira-kira kalau kayak begini gimana, Pak Andreas? Coba kalau digambar gaplok begini, plok, 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 begitu. Gimana, Pak? Kalau digampar sekali langsung keluar jurus Terus kalau dikasih pamungkas ya. digampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, teplok, 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 nggak ada habisnya. Bu Yuna mungkin bisa kasih tanggapan. Menurut Bu Yuna gimana? Kalau dari ini Pak, dari gambarnya ini, kayaknya pembalasan lebih kejam daripada perbuatan ya. Soalnya kayaknya yang satu lebih berat gitu. Nah, ini malah Yesus bilang kalau kamu digambar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Jadi kayak begitu dong gambarnya, plak, plok, plak, plok, plak, plok gitu. Iya, ya maksudnya ya mungkin lebih pada kita jangan membalas gitu kan Pak. Jadi digaplokin begitu, Bu. Kalau diberikan tuh belum tentu sih yang satunya mau menampar lagi gitu. Mungkin malah dengan kasih sayang malah bisa jadi orang jadi lemah, bukan lemah, jadi merasa kayak sadar gitu. Justru kalau dikasih, nih, tampar. Orang belum tentu mau. Iya, belum tentu orang mau nampar. Nah, Bu Yuna, saya kasih tahu. Maksud dari kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu sebenarnya ada suatu kebiasaan di tatanan orang Israel. Kalau kamu ditampar itu bukan ditampar pakai punggung tangan, plok begitu. Tapi lebih tepat dikepret. Plak. Maksudnya apa, Bu Yuna? Kalau dikepret. Nggak tahu, Pak. Nggak ngerti di sananya. Kebiasaan orang Timur Tengah itu adalah yang dimaksud di sini ketika kamu ditampar pipi kananmu, itu dikepret pakai punggung. Bukan pakai ini seperti gambar plok, terus dikasih lagi plok, plok. Yang ada malah akhirnya tonjok-tonjokan. Tapi sebenarnya yang dimaksud ketika dikasih pipi kananmu itu adalah penghinaan. Jadi ketika orang Israel, orang Timur Tengah, plak begini, itu seperti enyah kamu. Kamu nggak layak. Itu adalah suatu penghinaan. Bukan suatu kekerasan. Ya kalau terus orang ditampar sini, nyoh kasih ini pipi kirinya, yang ada mah pukul-pukulan. Jadi Yesus mau menyinggung bahwa kalau kamu itu dihina dengan dikepret pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Bukan seperti gambar tadi. Kalau sini, kasih sini, nggak ada berakhir. Dengan orang menghina, pret. Silakan. Jadi kalau dihina, biarlah ia menghina gitu. Berikan lagi, biarin aja gitu ya.
Maksudnya Ya. gitu ya, Pak? Ya, Biarkan aja dia menghina atau bahkan dikasihin aja lagi hinaan yang lain ya biarin aja gitu. ya, Jangan dibalas. nggak perlu. Sebab biasanya kalau orang di sana di kepret begini, senjatanya mereka keluar. Jadi nggak terjadi kalau misalnya atau senjatanya atau plak plak lagi. Kapan habis? Nanti kayak gambar itu plak 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 plak. Ya, Habis. tapi maksudnya di Alkitab sini, di Injil ini tuh maksudnya jika kita dihina atau kita di ini, maka tidak perlu membalas gitu kan? Yes. Maksudnya lebih ke situ ya? Yes. Oke. Matius ingin mengajarin apa yang diajarkan Yesus tentang mindset dari jemaatnya. Di mana jemaatnya adalah mereka banyakkan orang Yahudi dan non-Yahudi yang biasanya orang Yahudi yang baru memeluk agama Kristen. Dan orang-orang non-Yahudi yang baru memeluk agama Kristen. Jadi Matius di sini mau menuliskan pesan Yesus bahwa ini mindset ini, bahwa teori pembalasan yang ditulis di dalam kitab suci, itu memang intinya seperti kata Pak Andreas, sebenarnya mau mencari suatu keadilan. Apakah tercapai keadilan itu? Bila inti dari penulisan itu tidak tercapai. Karena orang Israel akhirnya mulai cari celah. Demikian juga kita seringkali. Siapa yang nggak balas? Mode by default kita selalu akan membalas. Brengsek lu, lu juga, gitu loh. Ya nggak Pak San? Seringkali kita kebawa emosi, seringkali kita langsung menjawab sebuah hinaan, sebuah perbuatan dengan ya juga gitu loh. Siapa takut? Ya nggak Pak San? Kira-kira bukannya biasa begitu kita. Nah, rangkaian apa yang dibicarakan sama Matius di sini, Yesus mau mengajarkan bagaimana mengubah suatu mindset bahwa kamu ini sekarang menjadi Kristen. Kamu mesti punya perubahan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Pak San, apa Injilnya? Oke, bentar. Ayat 40, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu ada orang yang sirik. Lalu cari perkara. Cari perkaranya di dalam hukum. Oh itu, dia bajunya malah ngomongnya nggak benar. Oh, ini baju saya kok. Tapi itu saya ngeliat dulu di toko, saya mau beli, dia gini-gini. Nah, itu berarti nggak benar. Ini yang dimaksud supaya ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, serahkan. Jadi ada suatu kerelaan, kalau memang dia minta, sudahlah, kasih. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
Pak Santoso kira-kira tahu nggak maksudnya apa? Pak Santoso tak suruh jalan 1 mil, boro-boro 2 mil, setengah mil aja kok. Setengah kilo aja susah, males, ogah. Ya nggak Pak? Di sini siapa yang pernah ingat kisah Simon Kirene? Pak Santoso ingat ketika Simon Kirene suruh memanggul salibnya Yesus? Salib Yesus ya. Ya. Dalam masa itu orang Israel dalam penjajahan orang Romawi, di mana orang Romawi punya hak menyuruh orang Israel untuk disuruh membawa beban. Jadi kalau misalnya saya orang Romawi, Pak Santoso, ambil, tolong bawain. Kudu nurut Pak, gitu loh. Yang kalau ada disuruh gitu, ya udah bawain, gitu loh. Maksudnya adalah suatu kerelaan. Dalam 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang maupun yang meminjam daripadamu. Orang meminjam itu biasanya pasti punya kebutuhan. Jadi ada suatu kerelaan di mana orang-orang Yahudi, orang Israel, seringkali itu bersungut-sungut senangnya. Mentalitasnya mereka itu memang kurang baik. Demikian pula banyak selanjutnya. Lalu ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bingung nggak tuh kira-kira? Hah? Kasihani musuhmu? 44. Ya, kasihanilah musuhmu. Kalau 43, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sesama itu siapa? Pak Santoso, sesama itu siapa sih Pak? Sesama itu mungkin orang Kelapa Gading kah? Pak Bambang, menurut Pak Bambang gimana? Yang sesama itu siapa sih Pak? Ya, kalau di konteks bacaan yang di sini, yang dimaksud sesama bagi orang Yahudi adalah sesama bangsa Yahudi. Yes, tepat sekali. Menurut orang Yahudi, namanya sesama, sebangsa. Di luar itu, mereka nggak peduli. Musuh, biasanya mereka diajarkan untuk membenci. Memang tidak ada tertulis. Dalam kitab suci nggak ada tertulis. Namun ayat-ayat yang mendukung ada. Di mana kepada musuhmu habisilah, hingga itu banyak tertulis. Akhirnya menjadi yang tadinya mau ditulis untuk sebuah keadilan, seperti kata Pak Andreas, akhirnya menjadi bias. Matius menulis ajaran-ajaran Yesus untuk mengingatkan bahwa kamu sudah percaya dalam Yesus. Yesus ini datang bukan untuk menghapus hukum-hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Untuk menitik beratkan apa esensinya.
Seperti halnya ketika orang Israel bilang soal salam. Soal salam itu gimana Pak San? Pak Andreas ada ide nggak soal salam itu gimana sih? Maksudnya salam kok ya diomong di sini. Matius ini maksudnya apa sih kok salam? Halo salam. Maksudnya gitu nggak? Pak San. Salam itu maksudnya menyapa atau seperti menyapa begitu? Buat kita, orang zaman sekarang, salam itu ya, halo Pak San, apa kabar? Baik. Baik juga Pak Paulus. Tapi kalau orang tradisi Timur Tengah memberikan salam, itu adalah sebenarnya sebagai suatu berkat. Shalom Aleichem. Seperti juga saudara-saudara Muslim seringkali mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mereka memberikan salam dan memberkati saudaranya. Setara dengan Shalom Aleichem. Nah, orang Israel, orang Yahudi nggak mau. Nggak mau itu. Apalagi sama orang kafir, non-Yahudi, ogah. Nggak mau. Nggak mau dia untuk memberkati. Ntar dia bisa diberkatin bener. Ogah. Ngapain? Nah, di sini baru Matius. Matius itu mempunyai ciri adalah seringkali dia mengkontraskan ajarannya di dalam akhirnya seperti apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai adalah orang yang dianggap najis. Orang yang dianggap hina. Yang di mata orang Israel nggak ada harganya karena mereka berkolaborasi dengan penjajah Romawi untuk memeras pajak dari orang-orang Israel. Jadi orang pemungut cukai nggak ada gunanya dia. Dia pasti masuk neraka deh. Tapi Matius mau menggunakan ini. Nah kalau orang pemungut cukai aja bisa memberikan salam dan mengasihi orang yang dikasihi, lah Pak Santoso apa lebihnya? Lah kalau orang najis, orang brengsek, nggak ada perubahannya, terus kamu sebagai pengikut Kristen, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi Matius memberikan suatu tantangan. Lah kalau kamu berkatin orang, salam itu sebagai suatu berkat pada orang lain pun yang nggak beragama, yang dibilang kafir, juga demikian. Lah kamu bedanya apaan? Orang yang memberikan salam, memberikan berkat, itu tumbuh di dalam kasih. Karena sama-sama diberkati.
diberi salam. Tapi kalau orang memberikan salam, memberkati orang di luar boundaries itu, akan tumbuh bukan hanya di dalam kasih, tapi dalam kasih ilahi. Di sini baru ditulis dalam 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Yang sempurna itu apa? Menuruti perintah Allah. Seperti halnya Bapa di surga yang mencintai manusia sesuai dengan perjanjiannya bahwa dia akan mencintai. Jadi kita jangan lupa bahwa kita ini serupa diciptakan, serupa dengan Allah. Kita bisa baca dalam Pak Santoso, bacaan 1, bacaan 2-nya, coba bacaan 1-nya. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tapi engkau haruslah berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Bacaan kedua. Nah, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah di dalam kamu? Bapak Ibu sekalian, melalui bacaan ini, Gereja Katolik mengajak kita, umat Katolik, untuk ingat di dalam perbuatan kita bahwa Yesus lebih menegaskan, menekankan perbuatan kasih kepada sesama kita. Bukan masalah adil, tidak adil. Kasih lebih penting. Mengasihi musuhmu, mendoakan musuhmu. Itu penting. Jangan terus menjawab sebuah hinaan dengan sebuah aksi. Menjadi dendam. Karena di sini dalam bacaan kedua, kita diingatkan, sesungguhnya roh Allah tinggal di dalam kita. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Secitra. Diharapkan kita juga dalam perbuatan untuk mencerminkan kasih Allah. Kepada siapa? Sesama. Apakah seperti orang Yahudi? Yang sesama itu adalah orang warga Kelapa Gading. Kalau orang di luar Kelapa Gading, ngapain? Kayak tadi, kita ada tadi Bulingling ya, Pak Santoso. Nah, orang Pekanbaru nggak peduli, jauh. Pokoknya orang Kelapa Gading itu yang penuh kasih. Apakah demikian? Kita diajarkan, diingatkan oleh bacaan minggu ini bahwa no boundaries. Kita mendobrak itu. Mindset kita dirubah. Bahwa kasih itu lebih penting. Di dalam segala kehidupan, seringkali kita mengalami hinaan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi diharapkan kita untuk membalas itu dengan kasih
mendoakan yang menyakiti kamu, yang musuh-musuhmu. Itu menjadi suatu latihan kehidupan. Adalah suatu pergulatan di dalam diri kita. Tentunya tidak mudah ya Pak Santoso ya. Gimana bisa mudah coba? Pak Santoso nempeleng saya ya pasti saya balas ya nggak Pak? Tadi Bu Yuna jadinya plak-plok, gablok-gablokan. No. Kita diajarkan untuk merubah mindset kita. Mengasihi sesamamu. Sesamamu itu siapa? Semua orang. Karena Allah itu juga mencintai, tidak memandang bulu. Kepada orang baik, orang benar, orang jahat, sama aja. Dia menerbitkan mataharinya. Dianggap ini matahari adalah kepunyaan dia. Juga hujan. Allah tidak pernah melihat bahwa Pak Paulus sering bawain di sumur Yakub, jadi nggak usah banjir. Pak Santoso juga aktif sebagai wakil di KKS, jadi dilindungi nggak kena panas, adem. Nope. Kalau kebanjiran ya semua orang kebanjiran. Panas, ya kepanasan. Allah tidak pernah membedakan. Karena kepercayaan kita, ketaatan kita, kasihnya yang luar biasa kepada siapapun. Misalnya Pak Santoso suka nyolong ayam, terus nggak kehujanan. Enggak. Tetap aja kehujanan, ya nggak Pak? Pasti kehujanan. Apalagi setelah panas dan di daerah Israel ini hujan merupakan sesuatu yang dibutuhkan sekali. Sesuatu yang langka. Dinikmati bersama. Orang jahat ya menikmati. Orang baik juga menikmati. Itulah kasih Allah yang tiada batasnya. Jadi Matius di akhirnya dia mau sering kali ciri khas Matius ini adalah di dalam akhir tulisannya dia selalu menantang jemaatnya, pendengarnya. Seperti misalnya orang kesurupan. Orang kesurupan aja bisa, orang kesurupan itu dibilang najis. Bisa menyebut Yesus itu anak Allah. Nah kalau kamu gimana? Demikian pula di dalam bacaan kali ini. Lah kalau pemungut cukai aja begitu, lah kalau kamu gimana? Kalau misalnya orang biasa, orang kafir aja juga ngasih salam, lah kamu bagaimana? Makanya seringkali Injil Matius itu seringkali dianggap sebagai Injil yang anti-Semitik, anti-Yahudi. Karena seringkali dia mengkritik tajam kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Ingat bahwa jemaat Matius ini adalah Yahudi dan non-Yahudi di perantauan yang baru memeluk kekristenan. Mereka lebih kental keyahudiannya. Mereka punya mindset yang demikian kental, yang merasa bahwa mereka itu udah paling benar. Jadi Matius mengajak
jemaatnya untuk menjadi manusia baru. Bedanya apa kita sebagai orang Kristen bila kita tetap sama? Kalau ditempeleng lagi, ya percuma. Apakah gampang? Belum tentu. Tapi kita diajak sama gereja oleh bacaan ini untuk merefleksikan ayat-ayat ini di dalam kehidupan kita. Dengan alasan kenapa kita perlu merubah mindset ini. Jikalau terjadi sesuatu yang kurang mengenakan, janganlah menjadi seorang yang dendam, seorang yang marah. Marah wajar. Beberapa minggu lalu, kalau nggak salah, Ibu Lydia ya, yang mengajarkan marah boleh, tapi nggak boleh dendam. Ya, intinya sama bacaan ini. Bahwa kita diajak untuk merubah perilaku kita yang nggak gampang. Tapi kita mempunyai alasan yang lebih. Mengapa kita mesti berubah? Kenapa kita harus berubah? Di dalam perbuatan kita. Sebab Roh Allah hidup di dalam kita. Sebab kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu serupa kayak mejanya. Meja di mana karya Allah berkarya. Roh Allah hidup dalam kita. Jadi kalau Roh Allah hidup dalam kita, kita sebaiknya memperbaiki tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kasih merupakan sesuatu yang esensial di dalam perbuatan seorang Kristen, Nasrani, pengikut Yesus. Jadi makanya topik kali ini saya memberikan balaslah dengan kasih. Tidak mudah, tapi patut dicoba. Dan gereja mengingatkan itu. Minggu depan, kalau nggak salah kita sudah masuk Rabu Abu ya Pak Santoso ya. Bacaan ini kayaknya terakhir ya sebelum Rabu Abu ya Pak San. Sepertinya begitu, Pak. Iya. Kita diajak untuk merefleksikan diri kita di dalam perbuatan kita. Jangan kayak orang Israel. Menekankan adil, adil, adil. Tadi pertanyaan saya adalah, jika mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau tukang copet bagaimana Pak San? Apa kita balas mencopet dia? Nggak ketemu kan keadilannya. Dia mencopet karena kebutuhan, karena nggak ada duit. Dompet kita dicopet, dompetnya Pak San dicopet, orang lain dicopet. Terus kalau mata ganti mata, berarti saya juga harus membalas dengan mencopet dia. Ya nggak Pak San? Lah dia mau makan apa? Dia nggak ada duit, makanya dia mencopet. Pak Andreas gimana Pak? Pak Andreas setuju nggak? Adilnya di mana ya, Pak? Kenapa? Nah, esensinya dari hukum-hukum Taurat sebenarnya kan adalah kasih. Supaya jangan terjadi pembalasan yang melebihi batas. Makanya kalau mata ya ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan sampai
Gara-gara ternaknya mati, anaknya mati. Dibunuh. Lebay kan? Gitu loh. Gara-gara matanya picek, saya ditonjok sama Pak San, matanya buta, Pak San tak matiin. Loh, Bu Resti ya nangis-nangis ntar. Enggak sepadan. Intinya adalah sebenarnya suatu kasih agar menjadi sepadan. Gitu loh. Jangan lebay. Tapi seringkali ini di orang Israel dijadikan sebuah alasan, suatu pembenaran. Lalu bedanya apa? Kamu sudah kenal Yesus, kamu sudah masuk menjadi Kristen, apa bedanya? Seorang Kristen dapat dilihat dari perbuatan kasihnya. Ada suatu kerelaan dalam dirinya. Tadi Bu Yuna, jadi kalau di Gamplok, kasih aja ya. Kesannya kan kayaknya, wah bego banget ya Pak. Gitu ya Bu Yuna, mana Bu Yuna? Kayaknya kok kita pasif banget. Enggak. Kita boleh membalas dengan kasih. Kita mendoakan. Mendoakan mereka yang menyakiti kita. Kita nggak pasif. Kita tetap aktif, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan menjadi cara yang sama dengan orang-orang dunia, bahwa kalau dipukul ya kita pukul. Kalau kita macem-macemin ya kita siapa takut. Kita balas lagi. Kita memakai cara yang berbeda, membalas dengan kasih. Dan ini diingatkan oleh Gereja Katolik sebelum kita memasuki Rabu Abu, supaya kita juga bisa merefleksikan diri kita, mempersiapkan Prapaskah, supaya kita berharga di mata Allah. Kita menyadari kekeliruan kita yang seringkali tanpa sengaja kita banyak sekali nggak ada bedanya. Seperti orang Israel juga. Ajakan Matius di sini sebenarnya sesuatu yang menggelitik. Kalau pemungut cukai aja begitu, orang biasa begitu, lah kamu gimana orang Yahudi? Itu merupakan suatu sentilan bagi kita. Nah, Pak Santoso gimana? Masih sering marah nggak? Kalau digaplok, bukan digaplok ya, dihina. Ditampar itu sebenarnya kayak dikepret sama punggung. Pak Santoso nggak ada harganya. Prak! Terus kita marah, terus kita diem aja, enggak. Kita mendoakan mereka. Jadi ini sebuah ajaran, kita diingatkan akan kasih. Seringkali kasih itu, seringkali sepertinya nggak masuk akal. Tapi patut dicoba. Kita hayati di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Bahwa Allah itu kudus. Bahwa Roh Allah hidup di dalam kita. Kita ini adalah bait Allah, panggungnya Allah. Dari situ kita bisa melihat Pak Santoso, Pak Bambang, Pak Agus, Pak Heri. Oh, ini orang Kristen. Oh, ini orang Katolik sejati. Kenapa? Perbuatannya menunjukkan akan kasih.
bukan seorang yang dendam. Jadi merupakan sebuah rema di dalam kehidupan kita untuk selalu memperbaiki. Nggak pernah saya bilang gampang loh ya. Semalam langsung, wah kayak Roro Jonggrang, besok bagus banget gitu. Enggak. Life is a journey. Kita harus bisa merefleksikan ini. Bahwa ditekankan sama Matius, Yesus itu sudah pesan. Yesus tidak menginginkan ada suatu pembalasan. Padahal pembalasan merupakan suatu teori yang dilegalkan di dalam Taurat. No, bukan itu yang diandalkan. Balas dendam, marah, bukan. Tapi kasih. Nggak gampang. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan sebuah cerita. Saya pernah baca cerita begini. Ada sebuah kerajaan di daerah, kayaknya di daerah China, zaman dahulu. Dia seorang rajanya yang dididik keras sekali sama ayahnya. Sangat keras. Tidak seperti putra-putranya yang lain. Sangat keras. Jadi ada suatu kepedihan yang mendalam sebenarnya di dalam dirinya dia. Dia mempunyai seorang permaisuri yang cantik dan mempunyai anak-anak. Kalau nggak salah ingat, pokoknya ya anggap aja 2 lah gitu. Punya anak-anak. Raja ini begitu terkesan akan didikan dari ibunya. Kalau ibunya ini tidak pernah galak, selalu melindungi. Tapi kalau bapaknya almarhum raja yang dahulu, itu sangat keras. Sehingga ketika dia menjadi raja, dia mempunyai pemahaman bahwa saya harus bisa berbuat kasih. Tidak seperti bapak saya yang tangan besi. Kepada seluruh rakyatnya, dia berbuat berbelas kasih. Sampai dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Dia juga berbuat kasih sama anak-anaknya. Namun yang terjadi, nah ini, anak-anaknya terutama menjadi keras. Lah, permaisurinya yang cantik ini kewalahan banget. Kenapa tidak kamu didik seperti ayah handanya? Selalu diperlakukan, kalau kamu begini, ada konsekuensinya begini. Tapi sang raja berpedoman, aku cukup merasakan kekerasan itu. Aku tidak mau berbuat yang sama kepada rakyatku dan kepada anak-anakku. Tanpa kekerasan, aku bisa mengendalikan anak-anakku. Sampai akhirnya salah satu anaknya yang paling keras, paling kasar, paling dibenci sama rakyatnya, justru merasakan
kasih kelembutan sang raja setelah sang raja itu wafat. Dan akhirnya anaknya bertobat, mengubah hidupnya, dan menjadi, ya mungkin zaman dulu biksu kali ya, gitu loh. Bertobatlah pokoknya. Dan anaknya yang lain justru malah yang tadinya lemah, akhirnya malah menjadi sang penguasa yang penuh kekerasan. Di sini cerita ini seringkali saya mau ceritakan bahwa kasih itu selalu berharga untuk diterapkan. Karena dapat mengubah paradigma seseorang. Namun apakah menjamin? Tidak. Terpulang pada masing-masing pribadi kita untuk menanggapi. Anaknya yang keras menjadi penuh kasih, berbalik 180 derajat. Anaknya yang lemah justru menjadi keras. Kita nggak tahu. Tapi patut untuk dicoba di dalam kehidupan sehari-hari. Cerita saya demikian, sampai di sini. Terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya, mau menanggapi, Pak Santoso. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus. Pemaparannya cukup lengkap ya. Dilengkapi dengan bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan Injilnya. Mau menjelaskan kepada kita dan mempersiapkan hati kita juga ya. Menjelang minggu setelahnya adalah kita telah memasuki Rabu Abu masa Prapaskah. Ya, bagaimana kita mau menyatakan diri kita ini sebagai pengikut Kristus? Yes. Bagaimana sikap kita yang semestinya sebagai pengikut Kristus? Yes. Bagaimana kita ketika mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang lain, apakah kita juga terbawa dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik tadi? Ya. Dari bacaan pertama di Imamat sudah dijelaskan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Karena perbuatan orang itu, kita ikut berdosa. Ya. Lalu di bacaan kedua, kita jangan terlalu percaya diri, dan kita juga harus berhikmat. Lalu di bacaan Injil, kembali lagi, bagaimana sikap adil itu yang semestinya? Adil dilihat dari sisi yang mana, gitu loh. Adil menurut dunia ini atau adil menurut Bapa di surga? Adil yang seperti apa yang harus kita jalani, harus kita terapkan dengan sesama kita? Oke, terima kasih Pak Paulus. Silakan teman-teman, ibu bapak sekalian, Pak Bambang kayaknya udah siap nih. Yang mau sharing atau menambahkan mungkin, atau ada pengalaman-pengalaman, kelihatannya setiap dari kita pasti mengalami, dan bagaimana kita menanggapi itunya. Silakan Pak Bambang. Ya, selamat malam ya Pak San, Pak Paul, dan teman-teman semua ya. Jadi saya pikir seperti biasalah saya mencoba untuk menyampaikan refleksi saya
atas sabda yang disampaikan pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kan disampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu menggunakan hukum Taurat. Tadi disebutkan Imamat 24 ayat 19-20. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu untuk menuntut balas ketika seseorang itu dianiaya secara fisik. Jadi ketika seseorang itu kehilangan mata, maka orang tersebut bisa menuntut ganti mata. Demikian pula apabila kehilangan gigi harus ganti gigi. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu cenderung menafsirkan ayat-ayat kitab Taurat itu secara harafiah, khususnya ahli-ahli Taurat itu ya. Jadi mereka menafsirkan secara berlebihan, seolah-olah Allah itu mengizinkan mereka untuk menuntut balas. Padahal Allah itu tidak bermaksud demikian. Di kitab Imamat 19:18 tadi di bacaan pertama, itu kan disebutkan, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi sudah dibahas ya, orang-orang sebangsamu itu adalah orang-orang sebangsa Yahudi. Jadi di luar bangsa Yahudi, mereka anggap musuh gitu. Jadi mereka, saya pikir menafsirkan kitab Imamat 19 itu, ayat 18, bab 19 ayat 18 itu secara keliru. Mereka hanya berhenti pada bagian pertama dari ayat tersebut, yaitu tidak menuntut balas dan tidak menaruh dendam bagi orang-orang bangsa Yahudi saja. Di luar orang sebangsanya dianggap musuh. Padahal bagian kedua dari ayat tersebut adalah mengasihi sesama manusia. Artinya siapa saja termasuk musuh-musuh mereka. Nah inilah yang mau diluruskan oleh Yesus. Ayat-ayat tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi orang-orang dari pembalasan yang berlebihan dan menghentikan balas dendam. Kita ingat ya ketika Petrus datang kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali. Tapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa pengampunan sejati itu tidak memiliki batas maksimum, unlimited. Jadi pada malam hari ini refleksi saya adalah Yesus itu mengajak kita dan mendorong kita untuk memilih kasih dan pengampunan daripada pembalasan sebagai cara rekonsiliasi ketika kita berantem lah gitu ya. Jadi ajaran Yesus tentang menanggapi penganiayaan ini memang sulit dilaksanakan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, tapi saya pikir kita beruntung ya ada firman hari ini dan kita bisa belajar dari firman hari ini. Kita bisa belajar pelan-pelan tentang ya sabda Yesus ini. Kalau saya merefleksikan, saya pikir kita bisa banyak belajar dari para martir yang tidak membalas sedikit pun penganiayaan yang mereka terima. Kita ingat ya, martir pertama, Stefanus itu dia diam aja tuh, dilemparin batu, dia diam aja. Banyak martir-martir lain yang saya rasa mereka dianiaya, tapi mereka nggak balas. Mereka memilih mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menganiaya mereka. Seperti siapa? Seperti yang diteladankan Yesus. Jadi kita benar-benar hari ini belajar, yaitu menurut saya, hari ini firman itu adalah mengasihi musuh. Jadi kita diminta Yesus, kita didorong oleh Yesus untuk memilih kasih dan pengampunan daripada pembalasan. Saya pikir itu refleksi saya pada malam hari. Terima kasih. Semoga ini menambah wawasan kita. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bambang. Baik, makasih Pak Bambang. Ya. Silakan yang lain. Pak Andreas tuh kayaknya. Ya, silakan Pak Andreas. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Paulus yang sudah memberi inspirasi dan menambah saya semakin cerdas tentang perikop ini. Terima kasih Pak Paulus. Saya sebenarnya tidak mau sharing pengalaman iman saya, tapi saya mohon izin ya. Kalau diizinkan, saya mau membagi sedikit pengetahuan tentang perikop ini, kalau diizinkan loh, Pak Santoso. Ya, silakan Pak Andreas, tidak masalah. Ya, bukan
bukan pengalaman iman saya, tapi pengetahuan karena saya juga hobinya suka membaca gitu. Jadi sebenarnya 3 ucapan Yesus, yaitu pipi kanan, pipi kiri, baju, jubah, satu lagi 1 mil, 2 mil, itu sebenarnya untuk memahaminya lebih jelas, sebenarnya dianjurkan kita sedikit tahu latar belakang adat istiadat dan bahasa Yahudi pada zaman itu. Sebenarnya tampar itu sebenarnya bukan harafiah, tidak terjadi tampar menampar sebenarnya. Itu sebenarnya merupakan gaya bahasa yang berlebih-lebihan dalam kehidupan masyarakat, yang lisan maupun tertulis. Dalam bahasa Inggrisnya dinamakan exaggerated expression. Maksudnya apa? Suatu gagasan dilebihkan supaya orang lebih mantap mengerti secara konkret gitu. Jadi agak panjang ya, sorry Pak Santoso ya. Saya pengen membagikan karena saya takut lupa, besok-besok saya pasti lupa lagi. Ya, ini sebenarnya sangat menarik. Dalam penafsiran Alkitab sebenarnya kita harus belajar tentang linguistik, kata orang, bahasa, gaya bahasa yang berlebihan. Ya, Yesus juga menggunakan bahasa yang berlebihan. Jadi konon ceritanya di masyarakat Israel sering terjadi perselisihan antara 2 orang, seringkali dilakukan di depan umum gitu. Jadi udah biasa pada zaman Israel orang berantem gitu. Pak Paulus berantem dengan saya berantem. Jadi saya tuh maki-maki Pak Paulus di depan umum itu udah biasa di zaman Israel, dan gaya bahasanya itu bukan menampar pipi kanan atau pipi kiri. Itu gaya bahasanya konon ditulis oleh pakar. Gaya bahasa itu menampar pipi. Itu gaya bahasa, bukan menampar pipi, tapi apa dilebih-lebihkan menampar pipi. Terus Pak Paulus juga berhak memaki-maki saya kembali, itu membalas menampar gitu. Jadi Andreas menampar pipi, Pak Paulus membalas menampar. Tapi Yesus Kristus di sini mau mengingatkan bahwa kalau kejahatan seseorang jangan dibalas lagi dengan kejahatan. Itu konkretnya begitu. Ya, lebih panjang lagi nanti repot ya. Terus satu hal lagi masalah baju dan jubah gitu. Ya, di masyarakat dulu sampai sekarang juga ada proses pinjam meminjam gitu. Jadi saya umumnya pinjam duit sama Pak Santoso. Ya, Pak Santoso saya pinjam duit dari 5 juta. Kalau saya nggak sanggup, saya akan ganti sesuatu, katakanlah kaos bermerek Lacoste gitu ya. Tapi di sini Yesus bilang jangankan kaos Lacoste, ya, jubah yang dipakai raja itu yang mahal juga kamu harus ganti dia. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa berilah selebih-lebihnya kepada orang yang menuntut kepada Anda gitu. Jadi utang dulu sama utang sekarang juga repot ya, bisa sampai dituntut ke pengadilan. Terus yang kedua apa ya? Jadi 1 mil dan 2 mil itu. Kebiasaan orang dulu di Israel itu kalau seseorang yang tidak tahu alamat, kalau tanya seseorang, misalnya saya tanya Pak Paulus, saya nih kepengen ke gereja Don Bosco, saya nggak tahu jalannya. Zaman itu Pak Paulus ketemu saya harus punya kewajiban mengantar saya ke gereja Don Bosco itu. Kira-kira begitu. Dan keamanan saya sampai di Don Bosco harus dijamin oleh Pak Paulus. Ya, termasuk makan kenyang Pak Paulus. Jadi lain kali kalau Pak Paulus, saya minta Pak Paulus, saya nggak tahu ke gereja Don Bosco. Pak Paulus, oke, saya antar kamu. Nah, kita makan dulu di Kue Tiaw Akang gitu ya. Jadi Pak Paulus tuh melakukan hal yang lebih. Sudah tahu jalan pakai mobil dia sampai Don Bosco. Tapi Yesus maunya lebih lagi. Pak Paulus, Andreas tuh nggak tahu loh gereja Santo Lukas di mana. Pak Paulus semangat lagi antar saya sampai ke Santo Lukas. Itu suatu ilustrasi bagaimana saya menghayati ajaran-ajaran Yesus. Bagaimana Pak Paulus tuh bukan hanya mengantar saya ke Don Bosco, tapi bisa kemana-mana sampai ke gereja Pik segala ya. Lanjut ke kuliner di
All Shanghai di sana segala macam itu. Inilah, dan apa yang kita makna itu sebenarnya kita kadang selalu harus bersikap mengalah gitu. Ya, kadang-kadang banyak fitnahan, caci maki, marah kepada saya sendiri. Saya harus bersikap mengalah gitu. Mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah akhirnya suatu kemenangan buat kita. Jadi mohon maaf Pak Paulus, ini cuma sharing pengetahuan gitu ya. Saya nggak apa-apa Pak Andreas, ya, terima kasih masukannya. Ya, ini suatu ilustrasi yang sangat menarik bagi saya. Mungkin Pak Heri Wijono yang guru Alkitab saya mungkin bisa menambahkan ya, menambahkan pengetahuan saya yang cetek banget Pak Heri Wijono ya. Terima kasih Pak Paulus, Pak Santoso. Terima kasih Ya, Pak terima kasih Pak Andreas sharing dan tambahan pengetahuan untuk kita juga ya. Tambahan masukan. Ya, kita bisa merefleksikan seturut apa yang pernah kita alami. Ya, sejalan dengan pertumbuhan iman kita, bagaimana kita bisa menanggapi setiap ayat yang kita baca. Oke, dari Ibu Bapak sekalian, ada yang lain? Pak Heri Wijono mungkin bisa tambahin Pak Heri. Ya, tadi silakan Pak Heri. Ya. Sebetulnya semua udah lengkap kok yang dikasih Pak Paulus, ditambah Pak Andreas tuh nggak ada yang perlu ditambah. Semua udah lengkap, udah bagus, dan yang penting itu nanti kita tinggal menjalankannya. Yang dikatakan tadi sulit pasti menjalankannya. Gitu Pak San. Oke ya, baik Pak Heri. Pak Heri. Silakan. Pak Santoso, saya pengen dengar ini yang dari jauh itu loh, tadi dari Pekanbaru siapa? Dari Ibu Lingling ya. Ya. Bagaimana Bu Lingling? Boleh berbagi dengan kita Bu Lingling, silakan. Masih ada nggak? Masih ada. Itu sudah di-unmute. Ya, terima kasih Pak San. Silakan. Yang disampaikan Pak Andreas, Pak Paul ini sangat jelas sekali. Saya yang orang awam yang tadinya terus terang aja untuk memahami kitab suci ini sangat sulit sekali. Kalau saya secara pikiran saya membaca kitab suci, apa yang ada di kitab suci itu yang saya pahami. Ternyata di balik itu menafsirkannya jauh lebih dari bayangan saya. Refleksi bagi saya pada malam hari ini, memang Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama. Ini kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengucapkan itu sangat gampang sekali. Menerapkannya yang sangat sulit. Kalau kita disakiti orang, tentu yang terbenak dalam pikiran kita yang ada pasti sakit hati. Terus bagaimana kita bisa langsung untuk bisa yang diharapkan Allah untuk membalas dengan kasih. Secara manusiawi pasti ini sangat sulit sekali. Nah, mungkin bagaimana tipsnya, tidak gampang langsung kita secara manusia bisa langsung memaafkan. Memaafkan pasti bisa, tapi pasti akan kita ingat-ingat orang yang menyakiti kita. Mungkin dari Pak San, Pak Paul, atau Bapak Ibu yang lain bisa berbagi tips. Kadang-kadang memang kita katakan di hati kita memaafkan, kita mendoakan, namun pasti akan kita ingat. Itu aja Pak San. Baik, makasih Bu Lingling. Oke, dari apa yang disampaikan Bu Lingling tadi, mungkin punya tips-tips yang bisa disampaikan, bisa membantu Bu Lingling untuk semakin lebih memahami bacaan-bacaan liturgi pada minggu ke-7 ini. Silakan, Ibu Bapak, yang bisa membantu Ibu Lingling. Pak Santoso. Ya, Pak Paulus. Kalau saya sendiri,
tiada cara lain kecuali memahami seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa nilai-nilai itu disampaikan di dalam bacaan 1, bacaan 2. Bahwa kita itu siapa? Bahwa kita itu adalah diciptakan serupa dengan Allah. Dalam bacaan kedua, bahwa kita itu adalah bait Allah. Jadi, kalau kita pahami itu, kita mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Jikalau kita menjalani, kita nggak bisa lain kecuali langsung menjalani. Namun kalau kita punya nilai-nilai yang lebih tinggi, kita akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau saya balas, berfaedah nggak buat saya? Kita akan merefleksikan dalam diri kita. Kalau kita sayang, cinta pada seseorang, apakah saya worth it berbuat demikian? Apakah saya tidak akan kehilangan kasih, kedamaian, hubungan dengan Allah ketika kita jatuh? Seumpama yang tadi diceritakan adalah ilustrasi saya dengan Pak Santoso. Pak Santoso mukul saya, matanya picek. Wow. Saya pukul lagi Pak Santoso sampai picek. Itu bisa juga menurut tafsirnya Pak Andreas lebay, melebih-lebihkan, bisa. Tapi di sini ketika itu terjadi dan sering terjadi, apa kita bisa mendapatkan kedamaian, kasih, puas? Kalau Pak Santoso sama-sama picek, jadi Pak Santoso ketemu saya, halo Pak San, sama-sama picek gitu, puas. Maknanya apa? Nggak ada maknanya kan? Sama-sama kalah, sama-sama rugi. Jadi kalau Bu Lingling bertanya tipsnya, kita mesti memahami teksnya dan kita mesti menanamkan dalam kehidupan kita betapa kita berharganya. Nilai-nilai itu akan menyelamatkan kita di dalam saat-saat sulit. Di mana sebenarnya ayat ini kan mengarahkan kita, Yesus tidak ingin kita untuk marah, tidak ingin kita mendendam. Tapi seringkali, why? Kenapa kita nggak perlu membalas? Padahal Pak Santoso itu udah bikin mataku picek loh. Wah, Pak Santoso awas ya. Tapi kalau kita menjunjung nilai, karena Allah itu kasih. Dari situ kita bisa belajar untuk mengasihi. Ya udahlah, Pak Santoso mungkin dulu emosi, gitu loh. Akhirnya Pak Santoso suatu hari sadar, wah gue salah ya sama si Paulus. Dia minta maaf. Masa terus Pak Santoso, Pak Paulus mau nggak nih mata saya sebelah buat Pak Paulus? Nggak ada gunanya kan. Tapi tujuannya adalah kasih itu patut dicoba, berharga dicoba, berharga dilaksanakan. Seperti tadi ilustrasi cerita saya. Hasilnya bagaimana? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Gitu Bu Lingling. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Paulus. Ini saya ngelihat ada Bu Eti,
Ada Pak Adi juga ada nih. Pak Adi baru gabung ya. baru join. Pak Aji nih loh. Ya, maaf baru bergabung nih tadi habis nolongin si bocah. Iya. Maaf, jadi belum tahu baru nongol, jadi saya diam-diam dulu deh. Baik. Oke, nggak apa-apa Pak Adi. Ikuti terus ya Pak. Baik, saya ikuti terus. Pak Haji, Pak Arianto Haji nih. Kita udah lama nggak dengar suara Pak Haji nih. Silakan Pak Gimana Haji. Pak Aji? Boleh berbagi untuk kita Pak. Ya, makasih Pak Haji. Masih di mute. Oke, silakan Pak. Nah, Bagaimana Pak? Kalau sudah Pak ngusap Paulus, tangan dia. kalau sudah Pak Paulus ini sudah selesai. Kita langsung pulang. Langsung pulang ya? Pak Heri aja sudah speechless. Sayang Pak, waktunya masih ada. Ya, saya nimbrung-nimbrung aja lah. Apa sekenanya. Masih ada 20 menit lebih Pak. Ya. Saya kalau ada ini perintah-perintah yang biasa disebut perintah-perintah keras gitu ya, yang orang bilang susah dilakukan lah, ini ngomong doang atau gimana. Saya kalau membaca yang begini, saya agak punya pemikiran yang lain. Saya justru bilang ini perintah yang sangat logis. Ini perintah yang sangat logis, ini perintah yang paling benar menurut saya. Ini menurut saya harusnya dilakukan dan harusnya bisa dilakukan. Jadi memang benar kalau dibilang Yesus itu melengkapi hukum Taurat. Karena ini perintah yang dibilang kasih itu menurut saya ini yang sebenarnya perintah itu sebenarnya yang benar seperti ini, kasih ini. Kalau kita kayak hukum Taurat itu semestinya yang seperti hukum-hukum yang sekarang kita pakai di Indonesia atau dimanapun lah, hukum-hukum yang seperti itu. Kalau orang kayak Sambo itu membunuh orang ya nyawa ganti nyawa lah. Dia bunuh orang ya lu mati juga lah gitulah. Ya kan? Dan tapi kalau keadilan macam itu namanya tadi keadilan itu ya. Kalau keadilan seperti itu yang dilakukan memang nggak ada habisnya sebetulnya. Nyawa ganti nyawa, kalau saya jadi anaknya Sambo, bapak saya dimatiin, saya ganti nyawa lagi lah. Gitu kan? Kalau ganti terus ya memang ya jadi dunianya seperti inilah. Akan seperti itu. Nah, kalau dibilang hukum kasih itu kalau dilakukan susah itu karena yang mau melakukan cuma 1-2 orang. Kalau hukum kasih itu dilakukan 1-2 orang, jadinya martir. Ya kan? Jadi martir kelihatan goblok, kelihatan tolol, ya itu martir-martir itu. Karena dunia ini belum melakukan semua, hanya dia yang melakukan. Akhirnya jadi martir lah dia. Coba kalau semua melakukan hukum kasih. Kalau semua melakukan hukum kasih, belum terjadi pembunuhan, nggak ada pembunuhan, nggak ada mata ganti mata, matanya aja belum sempat diambil. Orang sudah kasih. Dan kalau lihat dari bacaan itu, yang tadi kayak 1 mil, 2 mil, baju, jubah, terus pipi kiri, pipi kanan, ya itulah kasih menurut saya. Kasih itu memang seperti itu. Kasih itu nggak ngepas gitu loh. Pak Santoso butuh 100, saya kasih 100, itu namanya adil. Itu adil atau impas gitulah. Kalau kasih nggak gitu, contohnya kalau kita lagi jatuh cinta, ya kan, misalkan pacarnya itu lagi mau apa, kalau dia lagi mengasihi atau gimana, kasihnya over pasti, saya yakin kasihnya over. Ya itulah hukum kasih memang begitu, selalu akan over, pipi kiri pipi kanan. Kalau orang melihat ya goblok, ya memang orang kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta atau kasih itu dipandang goblok begitu kan, tapi itu karena 1 orang yang melakukan, jadi kelihatannya goblok. Coba kalau semua orang yang melakukan. Jadi bayangan saya sih, saya nanti lagi pikir-pikir, kira-kira seperti itu menurut saya. Semestinya ini hukum yang benar dan harusnya dilakukan. Cuman gimana caranya supaya semua ini melakukan? Semua ini melakukan ada di mana? Ya ada di surga, itu kerajaan Allah. Menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Menarik ya Pak Santoso. Ya, cukup menarik nih. Semakin
semakin lengkap kelihatannya nih ya. Semakin waktunya semakin mendekati. Tadi Semakin ada panas Pak nih. Heri Isa masih ada Pak nggak? Heri Isa, ayo Pak Heri Isa. Masih ada waktu sedikit nih sebelum kita tutup. Ada Vero nih. Pak Heri Isa mana? Masih ada Mari, nggak? Pak Heri Isa. Bu Mary Ji, ayo silakan kalau enggak. Kelihatannya biasanya banyak nih Bu Mary. Ntar saya diomelin lagi. Ya, Belum Pak San. belum apa? Belum ada sharing. Thank you. Belum ada sharing, oke, nggak apa-apa. Coba Bu Lain Vero kesempatan kayaknya. ya. Bu Vero, Pak San. Iya. Ya, Bu Bu Vero ini Vero. kan dari EJ kan? Iya, betul Bu Vero. Bagaimana Bu Vero? Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya, suaranya Masih ngikutin aja dulu. masih ngikutin. Ya, Ngikut kemana Bu Vero? Ikut Pak Paulus. Ini ada Lydia. Gimana Lydia? silakan Lydia. Ayo, kalau nggak ada, Bu Etik mungkin biasanya ada suaranya kalau Bu Etik. oke, bagaimana kesempatan terakhir untuk Bu Eti? Ya, Ya, makasih. aduh terima Nah, kasih. Ya, lama nggak lihat Paulus nih. loh, Iya, maksudnya nggak tatap muka, cuman online melulu. Belum ngopi ya, Paul. asik. Eh, saya sedikit punya pengalaman tentang bagaimana mengasihi sesama. Teringat tadi Ibu Ling kan mengatakan bagaimana sih kalau kita sakit hati terus disuruh mengasihi. Bagi saya, orang yang paling bisa membuat saya sakit hati itu adalah orang yang paling dekat dengan saya. Katakanlah misalnya mantu ya. Dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya jadi mulai kesel. Dari mulai kesel, terus mulai, waduh bagaimana ini caranya, terus lama-lama kan mendem jeruk. Tapi suatu saat saya langsung tersadar bagaimana setiap hari saya misa, terima tubuh Yesus, tapi kok saya mendendam. Nah ini bisa berbahaya. Suatu saat diingatkan sama firman Tuhan. Jadi Matius 4 itu, kalau kamu itu tidak mau, janganlah kamu melakukan sesuatu yang orang lain tidak suka melakukannya terhadap dirimu sendiri. Akhirnya saya pikir iya ya. Berarti supaya saya itu tidak sakit sendiri, saya juga harus, mungkin dia mantu saya juga tidak suka ketika saya melakukan sesuatu yang di luar kemauan dia. Jadi akhirnya kita sama-sama ini. Saya harus mulai dulu mengambil inisiatif dalam diri sendiri. Saya harus menerima apapun yang dia lakukan. Wes, kalau saya tidak suka, saya masuk kamar, saya kunci pintu, saya tutup telinga. Terserah. You mau melakukan apa aja terserah. Yang penting saya jangan sampai mempunyai rasa sakit hati, dendam. Itu saya rugi sendiri. Itu akhirnya yang saya temukan. Jadi saya berusaha untuk menerima apapun yang dia lakukan, ya sudah silahkan. Selama itu tidak menyakiti fisik, tak apa silahkan. Saya harus memelihara hati saya supaya tetap ada sukacita gembira. Karena kok bodoh amat ya, saya kok sampai sakit hati, menyakiti diri saya sendiri, mendem jeruk. Wes nggak benar itu. Begitu kira-kira Paul. Terima kasih. Ya, makasih Bu Eti. Ya, semakin meneguhkan kasih, Bu kita Eti. semua ya. Oke. Tuh Bu Ling, udah ada contohnya lagi. Ya. Oke. Bagaimana? Kalau masih ada Masih ada yang waktu kah? Masih ada waktu? masih ada waktu, boleh kalau Pak Adi boleh berbagi.
Baik, Silakan. terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Cuma mau ini aja sih sebetulnya ini memang betul kata Pak Aji tadi bahwa ini adalah hukum yang betul, hukum kasih yang benar. Cuma memang dalam prakteknya itu tidak semudah yang kita katakan. Saya yakin semua kita yang ada di sini itu tidak mudah untuk menerapkan hukum kasih ini. Cuma kalau saya sesulit-sulitnya kita itu kalau saya selalu menerapkan prinsip seperti bulu tangkis. Nah, bulu tangkis kok jadi bulu tangkis nih. Jadi kalau kita main bulu tangkis atau tinju itu kan harus istilahnya satu sama. Gitu. Misalnya bola masuk, kita harus masukin juga. Kita kemasukan bola, kita harus masukin bola juga. Kalau kita tinju, kita dipukul sekali, oh nggak bisa, ini harus supaya tambahan nilai, kita harus memukul lagi. Ya, ternyata, oh jadi kalau hukum kasih itu gimana caranya? Kalau kita memukul itu kita bukannya malah tambah poin, tapi malah justru poinnya kurang gitu. Jadi ketika kita makin memukul, poinnya kurang. Jadi ketika kita, ya itu tadi, ketika orang misalnya begini, memukul kita, dan kita ganti memukul, maka kita pun sama dengan orang itu, sama pemukulnya. Ketika kita bunuh, misalnya orang membunuh, terus kita balas dengan pembunuhan, berarti kita sama-sama pembunuh. Berarti kita satu sama dalam hal dosa ya. Ya itu tadi ketika kita mengampuni berarti kita dapat poin 1 sebetulnya. Jadi itu kalau saya sih gitu ya. Jadi ya memang ini sebuah kesulitan dalam hidup, tetapi permainan bulu tangkis itu kita harus 1-0 ataukah entah 0 sama atau 1 sama. Yang jelas Tuhan ingin kita kosong, maksudnya kosong dari dosa, dari kesalahan, dari dendam. Nah, jadi kalau kita disakiti, ya itu berarti kita dapat poin 1, dan kalau kita tidak membalas, kita dapat poin 1. Kalau membalas justru kita sama juga, jadi si penyakit juga sama. Ketika kita dipukul dan balas memukul, berarti kita juga pemukul. Gitu sih Pak Santoso. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kalau memang tidak ada yang mau men-sharingkan atau bertanya, saya tergelitik dengan Sumur Yakub pada malam hari ini oleh Pak Paulus, disadurkan bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan Injil. Saya tergelitik untuk, kalau mau dikatakan, saya mau coba-coba menarik benang merahnya itu seperti apa sih, ya? Kalau dilihat dari judul tema kita, membalas. Kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu kita membalas dengan istilahnya, pinjam kata, adil. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itulah adil. Tetapi kadang-kadang karena kita menggunakan hikmat dunia itu, kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, kita menggunakan hikmat dunia yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Itu di bacaan kedua. Ya kan? Tapi kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan jatuh pada dosa yang sama juga. Oleh sebab itu di bacaan pertama di Imamat sudah dikatakan, janganlah sampai kamu berbuat dosa karena perbuatan orang lain. Yaitu karena kita saling membalas itu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Karena kita menggunakan hikmat dunia. Tapi cobalah kita menggunakan hikmat dari Allah sendiri.
Di bacaan Injil dikatakan, jika orang meminta bajumu, beri pula jubahmu. Jika orang meminjam sesuatu dari kamu, jangan engkau memintanya. Biarlah dia sampai membayar dia sendiri. Maksudnya seperti itu gitu kan. Itu kan sesuatu yang lebih gitu kan. Kalau diminta baju, beri juga jubahnya. Jadi kan mempunyai nilai lebih. Apa yang diminta dengan apa yang kita beri. Bukan berarti gigi satu patah diganti dengan 2 gigi. Itu lebih juga kan. Tapi kan hikmat dunia. Tapi justru di sini hikmat dari Bapa memberi yang lebih dari apa yang diminta. Baju diberi jubah. Demikian juga jika orang memaksa kamu untuk berjalan bersama dia 1 mil, maka ajaklah dia berjalan 2 mil. Artinya lebih juga kan. Saya mau menggambarkan secara lebih mudah saja dengan kondisi yang ada kita sekarang. Saya mau ambil contoh. Seumpama kita dari Yakobus mau ke Don Bosco. Itu jaraknya 1 mil. Si Paulus ceritanya nggak ngerti ke sana dan juga tidak ada transportasi yang bisa mengantar dia ke sana. 1 mil dari Yakobus ke Don Bosco. Apakah cukup cuma hanya mengantar saja? Di situ dikatakan, jika dia berjalan 1 mil, ajaklah dia juga berjalan 2 mil. Artinya, saya mau membayangkannya, setelah kita antar, kita juga harus mengembalikan dia lagi. Ya kan? 2 mil kan? Di sini mau dikatakan bahwa ketika kita mau memberi, memberilah dengan tuntas, dengan sepenuh hati, dengan lengkap. Kalau kita lihat banyak yang terjadi bencana alam, bukan hanya pakaian yang dibutuhkan, tapi pangan juga perlu kan gitu loh. Jadi bukan hanya sandang saja, tapi pangan juga perlu kita bantu. Demikian juga seperti ini. Ketika kita memberi, memberilah dengan sempurna, dengan lengkap, apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka tidak sebutkan pun, kita harusnya udah tahu. Kita bisa tahu. Kita harus lengkap, sempurna. Karena Bapa pun sempurna. Di bacaan Injil ditutup dengan kalimat ini. Ya, kira-kira itulah benang merahnya dari bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan Injilnya. Oke, bagaimana Pak Paulus? Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup ya. Ulasan itu bisa dari berbagai sudut. Ya. Dari Pak Santoso benang merahnya, dari Pak Andreas benang hijaunya, dari Pak Bambang benang birunya, macam-macam. Yang penting ini adalah bermakna bagi kita, memperkaya khasanah kehidupan kita untuk berefleksi akan kasih Tuhan di dalam bacaan Matius tentang pesan-pesan Tuhan Yesus. Penerapan bisa berbeda-beda, tapi intinya sama bahwa ini adalah kesusahan yang nyata. Kata tadi Pak Aji ya kayaknya ya. Bahwa ini real sekali. Bahwa intinya bahwa kita patut untuk menerapkan kasih. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa, gambar dengan Tuhan. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi seperti tadi saya bilang kepada Bu Lingling, cobaan pasti akan banyak. Pasti akan real. Pasti kadang-kadang kelihatan kayak goblok.
kata Pak Aji loh ya. Jadi kayaknya kayak beko gitu loh. Betul. Betul ya. Memang jadi kayaknya gitu. Tapi patut kita coba, kita laksanakan. Nggak mudah. Makanya dipesenin sama Yesus. Gitu loh. Kan dia Emmanuel, Allah beserta kita. Dia nggak pernah, kalau di Injil Matius diceritakan Yesus tidak pernah diceritakan untuk pergi meninggalkan. Hanya Injil Matius. Bahwa dia itu Emmanuel. Allah menyertai kita sepanjang masa. Markus, Lukas, yang lain, itu Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau Matius, setelah wafat, bangkit, Yesus tidak pernah diceritakan dia pergi apa gimana. Jadi, semoga ulasan Sumur Yakub hari ini bisa membawa warna, bisa merefleksikan juga bahwa kemarin tuh hari Valentine, itu perlu dicoba, bukan maksudnya bagi-bagi coklat saja, tapi kita berbuat. Kalau bagi coklat ya saya mau bagi coklat, tapi kita patut mencoba dalam kehidupan kita, seperti kata Bu Eti juga bilang, kalau enggak kita yang rugi, betul ya Pak San? Kita yang rugi, ya. gitu loh. Kita rugi sendiri, kita rugi emosi, kita rugi macam-macam, ya Bu Eti ya, gitu. Jadi kita perlu mencoba bahwa kasih itu patut kita. Ya Paul. Betul Ya, ya? tadi seperti apa yang di-sharingkan oleh Ibu Eti. Kalau Saya enggak, memetik maknanya. kalau enggak rugi, kalau enggak gitu loh. Bukan keadaan yang mengontrol kita, tetapi kita yang mengontrol keadaan. Itu. Meskipun kata Pak Haji, kayaknya kok jadi bego ya, gitu kayak goblok ya, gitu loh. Tapi make sense, dicoba, gitu loh. Demikian Pak Santoso. Oke, terima kasih. Jadi refleksi sebelum kita rabu-abu, supaya kita bisa menjalani Prapaskah dengan lebih baik. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Seperti tadi, awal pertemuan kita dibuka dengan doa. Dan kita akan akhiri pertemuan kita juga dengan doa penutup. Tadi sudah digadang-gadang Pak Heri Isa yang mau doa penutup, tapi tidak ada ini. Sudah live kayaknya Pak Heri. Iya. Oke, saya aja, akan. Bu Bagaimana Bu? Vero, Bisa bantu tutup doa penutup? Boleh. Ya, terima kasih Bu Vero. Sekarang. Ya. Oke, mari Bapak Ibu semuanya kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, selamat malam. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau telah berikan kami kesehatan dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas pelajaran hari ini yang telah dibawakan oleh Pak Paulus. Semoga kami semua membawa kenikmatan firman-firman-Mu yang telah Engkau berikan lewat Pak Paulus hari ini. Bapak, semoga kami semua Engkau berkati, dan kini kami semua akan beristirahat, tidur, dan semoga kami bisa beristirahat dengan aman, dan besok pagi kembali menerima berkat-Mu, dan dengan sehat walafiat, dan kembali menjalankan aktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Vero. Terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus, Pak Santoso, Ibu Bapak sekalian semua, pecinta kitab suci. Terima kasih Pak Sam, Pak Paulus. Luar biasa Pak Paulus. Luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih.